Jadi di sini dampak dan harapannya kita lihat dari semua aspek mutu ya, safety, quality, cost, delivery. Jadi ingat ya, kita lagi QCC nih ya, bukan teka-teki silang, Pak. Jadi ya kali jurinya disuruh nebak-nebak buah manggis, kan kita bukan cenayang. Diagram Pareto. Nah ini yang paling sering dipakai dan paling sering ada abnormality sih kalau So, hello sahabat Daihatsu, salam inovasi. Gimana perasaannya stay at home sampai hari ini? Jadi meskipun stay at home aja, meskipun di rumah aja, kalian jangan lupa tetap olahraga, cukup minum air putih juga, cukup makan sayur, cukup makan buah, semoga puasanya lancar dan semoga kesehatannya tetap terjaga. Jadi kamu bisa loh tetap di rumah aja dan sambil nonton webinar ini. Jadi santai-santai sambil melakukan aktivitas lain tapi dapat tontonan yang berfaedah juga. Di episode keempat kali ini kita masih dengan kakak-kakak ganteng, kakak-kakak yang spesial. Ada kakak Tobroni dari Circle Coffee Morning dan kakak Joko dari Circle Astra Jisma. Say hi! Hai. Assalamualaikum. Gimana nih? Kemarin kan kalau nggak salah kita udah bahas tentang Anaconda, udah bahas reporting juga, terus habis itu ada bahas beberapa tools yang bisa dipakai ketika ber-QCT. Hari ini kira-kira kita mau bahas apa lagi nih? Hari ini kita masih lanjut ngomongin reporting, tapi versi yang eksternal ya, nanti plus beberapa contoh, plus kita lanjut lagi untuk sharing juga penggunaan tools di langkah 1 ini. Jadi hari ini mungkin episode terakhir untuk langkah 1 ya, next-nya kita pindah ke langkah 2 gitu. Oke, mungkin langsung saya share aja ya beberapa materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini kita mau bahas tentang kriteria eksternal dalam ini tuh TKMPN ya, yang biasanya kita gunakan untuk menilai reporting yang telah kita buat gitu. Kriteria eksternal nggak jauh beda sama kriteria internal ya. Yang pertama, prioritas ditinjau dari semua aspek mutu. Aspek mutu ya kalau di kita KPI ya ada untuk yang versi lama kan ada safety, quality, cost, delivery. Mungkin sekarang bahasanya dirubah tapi kontennya masih sama ya. Kayak people, product dan lain-lain seperti itu. Kemudian datanya lengkap dan akurat. Dan yang ketiga adalah tema sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, hal penting juga di menentukan tema ini, kita harus menganalisis dampak dan harapan. Ketika tema tersebut kita ambil atau kita tanggulangi, dampaknya apa sih? Gitu. Kemudian harapannya apa nih kalau tema ini berhasil nih kita tanggulangi di activity QCC tersebut. Gitu. Itu harus dianalisa juga. Kemudian memahami pengaruh pihak yang berkepentingan. Ya, dalam hal ini pihak yang berkepentingan tuh bisa next proses atau sebelum proses kita gitu. Nanti ada beberapa contoh laporan yang sudah pernah kita buat dan mengikuti event di eksternal seperti itu. Sebenarnya ya tidak cuma eksternal saja sih, untuk internal bisa kita pakai juga karena memang ini itu memperkuat dari tema kita. Misalkan dampak dan harapan. Kenapa kalau perlu ada? Jadi kan improvement atau QCC yang kita buat itu nanti akan berdampak seperti apa dan harapannya kayak gimana. Jadi nanti kita bisa lihat seberapa penting sih QCC kita ini terhadap 5 aspek pancamutu itu safety, quality, cost, productivity, delivery, dan juga environmental. Terus yang kedua itu adalah
terus pengaruh terhadap pihak yang berkepentingan. Jadi kan di bagian kita misalkan ada sebuah improvement, itu di bagian proses sebelum kita itu nanti pengaruhnya seperti apa. Terus setelah kita itu pengaruhnya akan menjadi apa sampai end user akan dapat merasakan manfaat dari apa yang kita improve nggak? Kalau itu ternyata bermanfaat, berarti kan apa yang kita lakukan, QCC kita itu kan sangat penting gitu. Dan itu pasti akan menambah nilai untuk kekuatan materi. Itu Mas Tobron. Kemudian ini ada beberapa contoh yang laporan yang pernah kita buat untuk dampak dan harapan. Jadi di sini dampak dan harapannya kita lihat dari semua aspek mutu ya, safety, quality, cost, delivery. Nah ini kita pakai workability dan juga maintenance karena waktu itu improvementnya kita mengarah untuk pembuatan otomatisasi dan juga digitalisasi, sehingga kita perlukan workability dan maintenance-nya nanti mau seperti apa gitu. Nah di sini kita highlight cost-nya. Dampak masalah ketika tidak ditanggulangi adalah biaya yang tinggi sehingga profit perusahaannya menjadi rendah dan berpotensi menyebabkan harga kendaraan yang meningkat gitu. Harapannya ketika tema ini dapat ditanggulangi, biaya produksinya menjadi lebih kecil karena waktu itu kita menanggulangi problem non-added value proses ya, yang artinya itu mempengaruhi jumlah manpower yang bekerja di area tersebut. Tapi kita nggak cuma meng-highlight cost-nya, tapi untuk dampak dari safety, quality, delivery, semua kita masukkan ya. Jadi ini juga jadi pertimbangan ketika nanti kita udah ngomongin rencana perbaikan. Jadi dari sini harapan kita apa sih? Kita juga bisa mempertimbangkan memilih-milih improvement dari sini gitu. Jadi kita sudah memikirkan nanti dampaknya seperti apa, harapannya seperti apa. Nah ini satu lagi nih. Jadi harapan terhadap pihak berkepentingan atau pihak terkait dalam ini stakeholder ya, karena kita ngomongnya di eksternal waktu itu konvensinya dengan perusahaan-perusahaan lain, jadi skupnya lebih luas ya, lebih ke stakeholder yang lebih besar. Tapi mungkin kalau misalnya di skupnya ADM ya perlu yang diperlukan ya proses sebelum, proses sesudah, kemudian siapa saja yang terlibat di situ, misalnya maintenance kah atau siapa gitu, itu perlu dimasukkan juga harapan terhadap pihak yang berkepentingan. Misalnya ini customer ya, ini karena kita di eksternal, kita customernya adalah end user. Harapannya adalah ketika kita melakukan improvement ini, produk yang diterima customer itu harganya masih tetap kompetitif dibanding dengan produk-produk yang lain seperti itu. Kalau misalnya di internal ya mungkin next proses kita nggak terganggu dengan proses yang kita rubah di activity QCC tersebut. Kalau secara kan ini kan ngomongin kriteria eksternal ya, kalau report ke TKMPN gitu misalkan. Tapi kalau di internal ADM sendiri yang namanya pihak terkait itu sebenarnya siapa sih? Ini tergantung prosesnya Mbak Eti. Misal kalau saya kan di press itu, di stamping. Sebelum stamping itu kan berarti ada proses material ya. Material, pengolahan material atau gudang material atau pemotongan material gitu. Nah, stamping, proses sesudahnya stamping apa? Itu ada welding, ada toso, ada painting, terus ada assembling sampai end user gitu. Itu proses utamanya ya, belum dengan supportingnya. Oke ya, kita lanjut ya. Dari hari ini kita lanjut lagi untuk bahas 7 tool yang bisa digunakan di langkah 1 ini. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan stratifikasi dan juga check sheet ya. Hari ini kita lanjut diagram Pareto. Nah ini yang paling sering dipakai dan paling sering ada abnormality sih kalau di pemakaian di jalur sih aktualnya. Jadi kadang-kadang ada yang pakai baloknya kecil-kecil atau terpisah-pisah jauh, atau garis akumulasi persentasenya tempatnya di mana gitu, kepisah dari grafik baloknya. Nah itu jadi penting ya, karena ketika kita ngikutin event konvensi baik itu di internal maupun eksternal, itu akan mempengaruhi penilaian juga seperti itu. Nah ini kita akan cari tahu nih hari ini bagaimana diagram Pareto ini digunakan ya, dari definisinya, kemudian manfaatan dan juga contohnya.
Definisi dari diagram Pareto sendiri adalah diagram yang terdiri atas grafik balok dan grafik garis yang menggambarkan perbandingan masing-masing jenis data terhadap keseluruhan. Artinya kita bisa melihat persentase sebenarnya frekuensi problem A ini berpengaruh berapa persen terhadap keseluruhan problem yang ada gitu. Diagram Pareto sendiri disusun dengan urutan dari yang terbesar ke yang terkecil dan ini dibuat oleh seseorang Italia nih bernama Wilfredo Pareto. Nah, selama ini kan kita pakai aja nih. Siapa sih yang bikin dari awal gitu. Namanya kayak pemain telenovela ya. Drakor nontonnya ya, jangan-jangan. Nah, kemudian manfaatnya apa sih gitu. Jangan sampai kita pakai aja tapi nggak tahu nih manfaatnya buat apa sih sebenarnya diagram Pareto. Nah, jadi manfaatnya yang pertama adalah penggunaan diagram Pareto itu dapat dilihat masalah mana yang dominan dan tentunya kita dapat mengetahui prioritas penyelesaiannya yang mana gitu. Jadi kita skala prioritas nih yang problem A gitu ya, udah ini yang harus ditanggulangi gitu. Kemudian menyelesaikan masalah yang besar tentunya hasilnya akan lebih besar dibandingkan bila menyelesaikan masalah yang kecil. Biarpun masalah yang besar hanya terselesaikan setengahnya misalnya, tapi hasilnya bakal lebih besar dibanding menyelesaikan masalah-masalah yang kecil-kecil tersebut. Kemudian, dalam pembuatan diagram Pareto, idealnya tidak terlalu banyak prioritas masalah. Ya 3-6 balok gitu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak, itu perlu distratifikasi lagi, jadi dikerucutkan lagi atau dikotak-kotakin lagi lah. Tips dari saya itu yang dibandingkan datanya itu harus sejenis ya. Kalau nggak sejenis itu nggak bisa. Misalkan data antara cost dengan productivity itu kan nggak sejenis. Itu nggak bisa diparetokan. Jadi kalau ada data seperti itu yang menggunakan grafik biasa, nanti setelah dapat cost atau productivity, misalkan cost gitu, kita dapat cost, baru kita bisa bandingkan dengan Pareto. Misalnya cost apa? Cost material gitu, sama cost untuk safety, itu bisa dibandingkan karena cost sama cost. Jadi teman-teman jangan nanti bingung nanti kalau di awal langsung Pareto gitu. Jadi nggak semuanya bisa diparetokan, hanya yang sejenis. Oke, kita lanjut ya. Jadi prinsip dari diagram Pareto sendiri yaitu lebih baik kita mengerjakan yang sedikit, tapi manfaatnya lebih besar daripada kita mengejar yang banyak, tapi hasilnya sedikit. Gitu. Kemudian pandai mendahulukan mana yang penting atau sering atau dikenal pula skala prioritas. Jadi kalau misalnya kita menanggulangi yang prioritas, ya dampaknya akan lebih besar ketimbang kita menanggulangi problem-problem yang kecil-kecil tersebut. Ya, secara penggambaran seperti ini ya. Jadi sebabnya mungkin cuma 20%, tapi mengakibatkan hal yang 80% problem tersebut. Nah, ini contoh pembuatan diagram Pareto secara manual. Jadi kalau misalnya bikin diagram Pareto, step-stepnya seperti ini ya. Mungkin nanti saya urutkan aja step-stepnya, nggak terlalu detail. Nanti juga ada video tutorialnya. Jadi ini mempermudah teman-teman sih kalau misalnya mau membuat diagram Pareto, dan sebenarnya juga kalau mau nyari banyak juga ya di YouTube. Tapi ini saya buat sendiri nih, alhamdulillahnya. Ini contohnya kita ambil data defect ya di jalur body di Juli 2019. Step pertama kita itu mengurutkan dulu nih dari yang terbesar frekuensinya sampai yang terkecil. Kalau di Excel ya mungkin bisa pakai sort ya, itu set ke A ke bawah jadi bisa ngurut. Kemudian setelah diurutkan kita jumlahkan kumulatifnya dengan menambahkan kolom yang atas dengan bawahnya ya, dengan bawahnya dan seterusnya sampai jumlahnya itu sama dengan jumlah total. Selanjutnya membuat presentase, jadi masing-masing zone misalnya itu dipresentasekan. Ini dengan membagi antara zone tertentu dengan jumlahnya, kemudian diketahui persentase masing-masing defect itu berapa sih. Baru kita buat akumulasinya. Akumulasi ini nanti yang jadi grafik garis di diagram Pareto. Nah, setelah diketahui akumulasinya, kita bisa gunakan angka-angka ini dan dimasukkan ke diagram Pareto. Nah, ini ada hal-hal yang jadi note ya penting, di mana
untuk sumbu Y diagram Pareto itu jumlah total angka paling atas itu harus sama dengan jumlah total frekuensi defect misalnya. Jadi seperti itu. Di sini contohnya 53. Jadi sumbu Y-nya ya jumlahnya 53 gitu maksimalnya. Kalau misalnya kurang atau lebih, pasti nanti grafiknya bakal nggak ideal gitu. Entah itu terlalu pendek atau terlalu tinggi, sehingga nanti untuk persentasenya juga nggak ideal juga, nggak sampai 100% misalnya. Nah, kemudian untuk sumbu Y untuk persentasenya itu maksimalnya di angka 100%. Kadang kan kalau kita membuat di Excel, itu otomatis ya di angka 120% misalnya. Itu perlu kita perbaiki juga. Kalau tambahannya dari saya, dalam menampilkan grafik Pareto itu diusahakan kelengkapannya. Yang dimaksud kelengkapannya itu gini, yang namanya sebuah grafik kan pasti ada judulnya, jangan lupa judulnya. Terus ada keterangannya. Keterangan yang dimaksud adalah keterangan di sumbunya gitu, sumbu aksis maupun ordinat. Satuannya apa gitu di situ. Misalkan di situ ngomongin presentase, yaitu kita ngomongin presentase. Terus itu ngomongin misalkan waktu, kita tulis waktu, satuannya apa, detik, menit. Terus di situ ngomongin jenis defect, kita tulis di bawahnya keterangan jenis defect. Iya kan kita bukan dukun ya, kalau nggak ada tulisannya gimana kita bisa tahu? Nah, ini ada video tutorial bikin diagram Pareto pakai Excel ya. Biasanya tuh agak susah bikin Pareto pakai Excel dan garis aksis untuk grafik garisnya itu bisa seperti ini gitu. Nanti ada tipsnya. Nah, ini caranya ya. Yang pertama buka Excel. Mungkin ini teman-teman di jalur yang kesulitan biasanya karena bentuknya juga saya pikir kalau di jalur terutama di body ya itu masih belum ideal lah untuk pembuatan diagram Pareto beberapa circle, tapi ya beberapa kalau yang misalnya udah expert udah pernah ikut konvensi sih biasa udah benar gitu. Cuma ini jadi tips juga buat teman-teman kalau misalnya mau bikin. Ya pertama kita buka Excel, masukkan data-datanya, misalnya ini zona defect-nya kita tulis. Kemudian kita masukkan frekuensinya, ngikutin step-step yang tadi ya. Mungkin ini saya cepetin sedikit. Setelah frekuensinya kita masukin, kita bikin akumulasi jumlahnya di masing-masing zone misalnya. Selanjutnya kita urutkan dan kita buat persentase untuk masing-masing zona defect-nya, untuk frekuensi masing-masing di zona defect tersebut. Nah, selanjutnya kita buat akumulasi persentasenya, yang ini nanti kita jadikan grafik garis di diagram Pareto yang akan kita buat. Nah, ini kita pakai, kita pindahkan dulu untuk mempermudah. Jadi kita nggak perlu milih-milih kolom nantinya. Jadi kita copy paste ke tabel yang lain gitu, biar tinggal terdiri zona, defect, sama akumulasinya. Nah, pertama mungkin bentuknya seperti ini ya. Kalau kita baru bikin diagram Pareto ya, yang satunya masih dalam bentuk grafik batang juga, kita rubah ke grafik garis. Ini pakai Excel 2013 ya. Jadi mungkin kalau misalnya yang pakai 2010 atau 2007 itu agak berbeda juga, tapi sebenarnya sama aja, cuma letak ininya aja, toolsnya yang berbeda. Nah, biasanya bentuknya tuh seperti ini ya. Banyak teman-teman yang bikin di Excel kayak gini ya udah dipakai gitu. Tapi sebenarnya kan belum ideal. Nah, kita buat aksis satu lagi kan, ini ada sumbu Y-nya ada 2 ya, kanan kiri, kemudian sumbu X-nya 1 cuma di bawah, kita buat sumbu X 1 lagi di atas nanti. Nah, ini ada tools buat nambahin aksis ya. Kalau di sini kita buat double aksis di atas. Kemudian tadi untuk grafik garisnya kita tambahin datanya 1 ke atas ya. Nah, biar rapi, ini kita hilangkan huruf-hurufnya lah, karena kita udah nggak pakai itu, cukup pakai yang di bawah. Ini cuma nanti buat ngatur biar titiknya itu bisa menyesuaikan posisi dari
grafik batang tersebut. Nah, seperti ini bentuknya udah hampir benar lah. Maksudnya titiknya udah dari sudut-sudut. Nanti kita sesuaikan untuk aksisnya dari 0 sampai total jumlah dari akumulasi tersebut. Kemudian grafik batangnya kita perbesar ukurannya jadi biar mepet, karena memang seperti ini ya. Terutama kalau misalnya kita pernah konsultasi sama ekspatriat tuh ini ya saklek banget gitu dengan bentuk dari grafik Pareto ini. Biasanya grafik titiknya salah aja dikomenin gitu, padahal angkanya udah bener gitu. Ya kita harus ngikutin karena sebenarnya kan basic kita belajar dari mereka gitu. Nah, hasil akhirnya itu seperti ini ya. Nah, ini masih kurang sebenarnya tadi masukan dari Pak Joko untuk ditambahkan satuan di masing-masing aksis ya. Sebenarnya itu satuannya apa? Apakah kuantiti ataukah waktu atau yang lain gitu. Oke, kita lanjut untuk 7 tool yang bisa digunakan untuk mengolah data di langkah 1 ini. Berikutnya yaitu control chart ya. Jadi di sini control chart atau peta kendali kontrol definisinya adalah grafik garis dengan mencantumkan batas maksimum atau batas atas dan batas minimum atau batas bawah dan juga daerah pengendalian. Bagian ini menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Artinya ini untuk melihat nih datanya atau kondisi kualitasnya itu seperti apa. Apakah memburuk atau stabil atau ada yang over dari batas kontrol dan lain sebagainya. Biasanya kalau di welding ini dipakai untuk kontrol kualitas akurasi ya. Jadi teman-teman quality udah biasa banget pakai ini, tapi di QCC sendiri jarang ya yang pakai ini karena memang butuh data yang banyak, penggunaannya juga lumayan lama yang hitungnya kalau manual apalagi. Manfaatnya sendiri untuk control chart yaitu untuk memahami kondisi apakah bisnis atau proses tersebut berjalan sesuai kontrol atau di dalam batas kontrol. Misalnya akurasinya dia terlalu sempit atau terlalu lebar enggak gitu, karena kan ada batas atas batas bawahnya. Kalau misalnya garis kontrolnya masih ada di dalam batas kontrol, berarti oke tuh. Kalau misalnya ada yang lewat satu, nah ini perlu dianalisa lebih lanjut gitu. Jadi ini bisa untuk mendeteksi problem gitu. Seperti itu. Ini yang kita ambil untuk control chart jenis X bar R atau rata-rata dan juga standar deviasi ya. X bar rata-rata, R itu standar deviasinya seperti apa. Dan yang bisa dibuat grafik ini tentunya ya data-data kuantitatif ya, misalnya panjang, lebar, volume, berat dan lain-lain gitu. Nah, ini contohnya data yang kita ambil, contohnya data akurasi atau data gap ya, kalau ini gapnya berapa. Nah, ini tanggal 1 sampai 20 itu tanggalnya, kemudian jamnya ada jam 8, jam 11, dan jam 3 untuk pengambilan datanya. Nah, ini yang nantinya kita ambil rata-ratanya nih, dari misalnya tanggal 1 gitu, nanti rata-ratanya berapa gitu. Kemudian nanti baru kita bisa buat control chart dalam 1 bulan tersebut, kualitasnya dia membaik, memburuk, stabil, atau memang ada titik-titik tertentu yang over, nanti bisa kita lihat. Setelah datanya kita ambil, kemudian menentukan subgrupnya dulu. Nah, kita ambil rata-rata nih. Ini tadi kan ada jam 8, jam 11, dan jam 3 ya, itu yang kita rata-rata. Dari dalam satu subgrup tanggal 1, kita ambil rata-ratanya. Di sini rata-ratanya contohnya 0,7 gitu. Kemudian kita hitung juga standar deviasinya berapa. Kalau misalnya mau ngitung manual, standar deviasi lumayan ribet ya. Sekarang di Excel juga bisa pakai fungsi stdef ya. Tinggal sama dengan stdef, kemudian kita sort data yang mau dicari, standar deviasinya udah ketemu gitu. Jadi itu lebih cepat. Nah, ini standar deviasinya kalau mau ngitung nih rumusnya kayak gini ya. Jadi saya bacanya agak-agak jerimet nih. Nanti kelamaan ya kan. Jadi saya lanjutkan aja. Cukup pakai Excel aja nanti stdef gitu udah ketemu.
Nah, kemudian kita cari rata-rata dari keseluruhan. Setelah kita hitung rata-rata masing-masing subgrup, kita rata-rata lagi. Kemudian standar deviasinya juga sama ya. R-bar-nya kita kita cari juga. Jadi tinggal di average aja kalau misalnya pakai Excel, karena yang paling banyak dipakai kan kita Excel ya di pabrik aktualnya. Nah, itu bisa langsung dipakai. Nah, kemudian kita menentukan garis tengahnya. Garis tengahnya ini hanya kita pakai rata-rata dari rata-rata subgrup. Jadi di sini udah ada 0,38 tadi, itu kita pakai sebagai garis tengah. Kemudian kita hitung batas kendali atas. Nah, ini ada tabel konstanta ya. Kita nggak usah ngitung, ini tabel udah baku. Kita tinggal pakai aja. Misalnya tadi kita data yang diambil tuh ada 3 ya, jam 8, jam 11, sama jam 3, berarti kita ambil N-nya yang 3. Kemudian untuk batas kendali atas itu pakainya A2, sehingga rumusnya X bar tambah A2R. Tinggal dimasuk-masukin angkanya, nanti ketemu. Nah, kemudian kita hitung batas kendali bawahnya. Nah, ini untuk batas kendali bawahnya, rumusnya tuh kalau tadi ditambahkan, ini dikurangi ya. X bar, X double bar ya, kurangi A2 R bar. Jadi R yang rata-rata tadi. Nanti ketemu batas kendali bawahnya berapa, kita masukin ke dalam grafik nantinya. Kemudian selanjutnya kita memasukkan data-data tersebut ke dalam bentuk grafik. Yang pertama kita buat itu grafik X bar ya, jadi rata-rata dari rata-rata X bar. Nah, ini bisa diketahui di sini, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 5, itu data akurasinya memburuk. Nah, jadi sebelum benar-benar melewati batas, kita bisa kontrol tuh, kenapa sih memburuk gitu. Kita bisa cek aktualnya, oh ternyata misalnya jig-nya ada yang oblak atau apa gitu, ditambahin SIM atau dikencengin. Nah, nanti kita evaluasi dengan pengukuran yang selanjutnya. Apakah membaik, misalnya dari tanggal 5 sampai tanggal 9 ternyata membaik nih. Nah, itu bisa dari perbaikan yang sebelumnya sudah terdeteksi akan terjadi abnormality. Jadi gitu, bisa dilihat trennya lah seperti itu. Ini juga salah satu tools yang jarang dipakai ya di QCC. Ya mungkin saya dari tahun 2016 sampai sekarang aktif di QCC, jarang banget ada yang pakai gitu. Jadi histogram sendiri adalah salah satu diagram balok yang digunakan untuk memeriksa penyebaran atau distribusi data. Biasanya adalah data kontinu yang kayak tadi ya, terus-terusan itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri digunakan untuk memeriksa penyebaran atau distribusi data. Kemudian data dikelompokkan menunjukkan kelas. Jadi ini udah dipisahkan masing-masing kelas dengan rentang nilai tertentu. Kemudian akan dicari frekuensi data yang ada berdasarkan kelasnya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, tapi ini nggak ada angkanya. Harusnya ada angkanya. Misalnya balok pertama itu, misalnya ukuran potongan gitu ya, dari 0 sampai 1 misalnya. Nah, yang ada di ukuran tersebut ada berapa frekuensinya. Jadi ini menunjukkan frekuensi di kelas-kelas tertentu. Seperti itu. Halo, sahabat Daihatsu, salam inovasi. Jadi langkah 1 buat menentukan tema ini udah selesai, jadi sudah cukup episode kali ini, kita bakalan lanjut ke episode selanjutnya. Tadi kita udah bahas macam-macam tools buat hari ini, udah dibahas juga tips dan trik bikin tools yang benar dan rinci. Jadi ingat kalau ada data, kalau punya grafik, mau pakai tools apa aja, itu ditulis juga keterangannya. Jadi ingat ya, kita lagi QCC nih ya, bukan teka-teki silang, Pak. Jadi ya kali jurinya disuruh nebak-nebak buah manggis, kan kita bukan cenayang. Jadi mohon dituliskan, dikasih keterangan. Jadi jangan lupa like dan subscribe juga. Kalau kamu punya pertanyaan, tulis aja di kolom komentar YouTube channel iCare ADM buat kami jawab di episode selanjutnya. Jadi see you next time. Sampai jumpa di episode berikutnya. ADM Winners Light Up Our Excellent Innovation Value. Salam inovasi. Dadah! Dadah. Bye!
Yatsu, sahabatku.